adik-adik, sudah lama nih kita tidak bertemu. Adik-adik kangen nggak sama Kak Irin ya? Kak Irin kangen loh sama adik-adik. Nah, untuk mengobati kangennya, ayo kita semuanya ibadah online. Sudah siap belum memuji Tuhan? Mari kita bernyanyi dari Terbit Matahari. Semuanya berdiri, kita akan bernyanyi dengan gerakan supaya lebih semangat lagi. Sebelum kita memulai dan melanjutkan firman kita atau mendengarkan firman dan melanjutkan ibadah kita, mari semuanya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Irin semuanya berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terpujilah namamu ya Bapa, ya Yesus, ya Roh Kudus di tempat yang maha tinggi, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjaga kami pada saat kami tidur. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dalam keadaan selamat. Sekarang kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dan juga Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Inilah seru doa permohonan kami Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita semua masih berdiri, kita bernyanyi sekarang Saya Bukan Pasukan Berjalan. Pakai gerakan ya supaya lebih semangat.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi satu lagi pujian, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kak Irin mau ngajarin gerakan baru untuk lagu pujian ini. Sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap belum Alkitabnya? Kalau yang belum, silakan ambil Alkitabnya semuanya. Duduk yang manis, duduk yang rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini untuk membawa seru doa permohonan kami. Bapa, sekarang kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan dan juga telinga yang mau dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ini ya Bapa. Inilah seru doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang di rumah. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Kak Kris hari ini. Wow, kakak senang sekali bisa ketemu hari ini dengan adik-adik yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Ya, pastinya sehat ya, sesuai dengan yang kakak inginkan. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Kita akan belajar bersama-sama pagi ini tentang kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan belum Alkitabnya? Nah, sekarang siapkan Alkitabnya dan adik-adik bisa buka dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Kakak ulang sekali lagi ya, dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Adik-adik kalau mau mendengarkan firman Tuhan harus fokus ya, tidak boleh colek-colek kanan kiri. Nah, setelah adik-adik buka Alkitabnya dan sudah menemukan pasalnya, adik-adik lihat di sana. Adik-adik nanti baca dan simak dan perhatikan ya. Nah, firman Tuhan yang mau kita pelajari sama-sama pagi ini tentang apa adik-adik? Adik-adik bisa lihat di sana tentang berdoa, hal berdoa. Nah, kenapa kakak ingin atau rindu sekali ingin menyampaikan firman Tuhan pagi ini tentang doa? Karena ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak tanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik sudah melihat di sana hal berdoa. Yang pertama kakak tanya. Adik-adik bisa lihat ya, apa ini? Apa itu doa? Nah, adik-adik yang di rumah pasti sudah tahu apa itu doa ya. Apalagi yang sudah melakukannya setiap hari. Apa itu doa adik-adik? Ya, benar, ada yang bilang berbicara kepada Tuhan Allah. Betul. Apalagi adik-adik, hubungan pribadi kita dengan Allah, benar sekali. Apalagi, ayo yang pas besar. Apa? Nafas hidup orang Kristen, orang percaya. Nah, itu doa. Berkomunikasi kepada Allah, berbicara kepada Allah, hubungan pribadi kita dengan Allah, dan juga nafas hidup orang Kristen atau orang percaya. Nah, sudah tahu itu doa apa? Sekarang kakak
tanya lagi, apakah adik-adik sudah melakukan hal itu? Atau hanya bisa bilang di mulut saja, doa itu ini, tapi adik-adik tidak melakukannya. Nah, yang terpenting adalah adik-adik melakukannya. Nah, apakah adik-adik sudah melakukannya? Biasanya karena ini kakak sering jumpai ya di sekolah minggu, di ibadah-ibadah sekolah minggu yang biasa diadakan di gereja. Kalau sudah disuruh memimpin, ayo sekarang siapa yang mau mimpin? Misalnya doa pembukaan, pasti semua anak-anak tak kenapa? Semua mengheningkan cipta, semua menundukkan kepala. Nah, apa alasannya? Nah, kalau di kelas besar biasanya kalau kakak tanya begitu, pasti dia bilang nih, malu, terus apa lagi? Malas, terus apa lagi? Takut. Nah, pasti itu yang menjadi alasannya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Adik-adik tidak usah malu, adik-adik tidak usah malas, adik-adik tidak usah apalagi merasa takut untuk berdoa. Nah, terus kakak tanya sekarang lagi, setelah tahu apa itu doa, terus apakah adik-adik sudah melakukannya setiap hari? Sekarang kakak tanya lagi, jadi ya, bagaimana? Nah, ini apa adik-adik? Bagaimana sikap kita yang hormat pada saat kita berdoa? Bagaimana sikap kita selaku anak-anak Tuhan, selaku anak-anak sekolah minggu? Pasti ada ya. Sikap berdoa kita tuh harus gimana adik-adik? Satu, adik-adik harus lipat tangan. Terus apa lagi adik-adik? Tundukkan kepala. Terus apa lagi? Tutup mata. Karena apa adik-adik? Kalau adik-adik berdoa tuh menghadap siapa? Kita berdoa menghadap Tuhan Yesus. Kita berdoa itu harus dengan kesungguhan hati, betul. Kalau kita tidak fokus sambil ada yang ngicir-ngicir, biasanya di sekolah minggu sering ada yang gitu ya, ada yang buka mata, oh mau ngintip temennya. Nah, itu tidak boleh. Kita berdoa tuh, sikap berdoa itu harus benar, sungguh-sungguh. Tidak boleh mengintip ya, mengintip sana sini. Nah, itu sikap berdoa yang benar. Karena kita menghadap siapa? Tuhan Yesus. Bukan kita seperti ngomong dengan orang tua kita, ngomong dengan mama kita, ngomong dengan papa kita atau kakak kita ya, tetapi ini benar-benar menghadap kepada Tuhan Yesus. Harus sikap yang sopan. Kita datang dengan kesungguhan hati, dengan hati yang rendah kita menghadap Tuhan Yesus. Nah itu. Sekarang kakak tanya lagi. Nah ini apa adik-adik? Nah kapan waktunya kita berdoa? Nah apakah berdoa itu mengenal waktu adik-adik? Tidak. Setiap saat, setiap waktu adik-adik bisa berdoa. Misalnya pagi, siang, sore, petang, malam. Itu yang kita lakukan. Karena itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Kapanpun bisa kita lakukan. Terus dalam keadaan apa adik-adik? Apakah adik-adik itu berdoa hanya dalam keadaan waktu sakit saja? Dalam keadaan susah saja, menderita saja? Tidak, ya. Walaupun dalam keadaan adik-adik senang, lagi sukacita, ada yang lagi berulang tahun, ada yang menerima rapot nilainya bagus, bahkan mendapat ranking, adik-adik juga harus berdoa. Nah, di situ artinya adik-adik berdoa apa? Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Allah. Karena apa? Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang luar biasa dalam hidup adik-adik. Tuhan sudah, kalau yang sakit, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan kekuatan. Terus kalau ada yang lagi sedih sekali, mungkin ada yang nilainya jelek di sekolah, adik-adik berdoa. Tuhan akan hibur adik-adik. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada adik-adik. Nah itu ya, berarti kapan adik-adik berdoa? Tidak mengenal waktu. Setiap saat, setiap waktu, apapun keadaan kita, baik dalam keadaan senang, suka, susah, dan menderita, kita harus tetap datang kepada Tuhan lewat berdoa. Karena apa adik-adik? Doa itu sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, adik-adik jangan sampai lupa untuk berdoa. Saking asiknya, aku ini dapat juara loh, aku ini dapat ranking loh. Tapi apa? Dia hanya, aku ini kan karena belajar.
lupa dengan Tuhan Yesus. Memang adik-adik belajar, ada usaha, tetapi yang terpenting karena pertolongan siapa adik-adik? Ya, pertolongan Tuhan Yesus. Jangan sampai lupa. Jangan adik-adik baru sakit baru ingat, Tuhan Yesus kok aku bisa sakit begini. Apalagi ada yang sampai ke rumah sakit, kok Tuhan izinkan ini terjadi, kok aku sampai sakit begini. Nah, baru adik-adik ingat. Terus apalagi misalnya ada yang, aduh kok kenapa aku nilaiku jelek sekali, kenapa dia bisa lebih bagus dari aku. Baru adik-adik ingat Tuhan Yesus. Nah, ya, di saat apapun keadaan adik-adik, adik harus tetap ingat kepada Tuhan Yesus. Tidak menomorduakan, tetapi mengutamakan Tuhan Yesus. Lewat apa adik-adik? Lewat berdoa, karena doa itu sangat luar biasa kuasanya. Nah, sekarang juga kakak kasih tahu, adik-adik masih ingat nggak? Tuhan Yesus juga pernah mendoakan siapa? Murid-muridnya. Nah, jika adik-adik berdoa, jangan berdoa itu hanya untuk diri sendiri. Tuhan Yesus tolong saya sakit. Nah, tetapi adik-adik juga harus ingat berdoa untuk siapa? Orang tua adik-adik, dari lingkungan kecil saja dulu, keluarga. Kalau ada keluarga misalnya mamanya yang sakit, papanya yang sakit, atau kakaknya atau adiknya, kakek atau neneknya, adik-adik bisa berdoa di sana. Nah, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi ingatlah akan orang lain. Berdoa juga untuk orang lain. Ya adik-adik ya, berdoa juga untuk kakak-kakak guru sekolah minggunya, berdoa untuk gereja kita. Apalagi di saat seperti ini, adik-adik juga harus ingat berdoa untuk siapa? Bangsa dan negara kita, supaya bisa melewati masa-masa seperti sekarang ini. Nah, jangan takut, tapi saya ini kan kak masih kecil. Jangan takut. Kita di hadapan Tuhan ini sama adik-adik, baik doa itu dari anak-anak kecil, dewasa, sama. Yang penting apa? Kita mendoakannya dengan, atau kita berdoa dengan kesungguhan hati. Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, adik-adik ingat nggak lagi? Tuhan Yesus pernah mengajarkan kita berdoa apa adik-adik? Doa Bapa kami. Ada yang sudah hafal belum doa Bapa kami? Nah, adik-adik bisa baca di sana. Di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai 13. Di sana dikatakan doa Bapa kami. Karena doa itu diajar oleh Tuhan Yesus dan juga doa yang paling sempurna. Jika adik-adik disuruh berdoa, jangan pernah bilang tidak mau, tidak bisa. Tapi harus ya. Karena bukan adik-adik yang pada saat adik-adik berbicara, bukan adik-adik sendiri, tapi Roh Kudus yang memampukan adik-adik untuk berbicara. Lidah dan mulut kita ini dipakai, sehingga Roh Kudus yang menguatkan kita, sehingga adik-adik bisa berdoa. Kalau kita berdoa dengan kesungguhan hati, doa kita itu akan dikabulkan. Nah, adik-adik bisa lihat di sana, Tuhan Yesus katakan, kalau adik-adik misalnya masih punya rasa takut ya, takut kalau disuruh berdoa. Apalagi sekarang kita ibadahnya itu bersama-sama dengan orang tua, mungkin disuruh berdoa untuk bawa persembahan, jangan takut. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus itu pernah mengajarkan berdoa itu jangan seperti orang munafik. Tahu nggak adik-adik orang munafik? Artinya orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkannya. Terus apalagi jangan berdoa seperti orang Farisi, yaitu mereka berdoa apa? Supaya dilihat orang, pamer di jalan raya. Tidak ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa yang benar. Adik-adik sekarang bisa lihat dari bacaan kita. Dilihat kembali ya Alkitabnya dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Nah, Tuhan Yesus di sana mengajarkan cara berdoa yang benar. Walaupun adik-adik masih kecil ya, mungkin ada yang baru kelas 1, kelas 2, jangan takut untuk berdoa. Ya, karena Tuhan Yesus mengajarkan apa? Apa kata firman Tuhan di sana? Mari adik-adik kita lihat sama-sama Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam rumahmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapa-Mu di surga. Nah, adik-adik tidak usah seperti orang Farisi atau orang munafik ya. Mereka sengaja supaya dilihat orang, sengaja di tengah jalan. Nah, tapi tidak ya. Karena apa? Apa yang adik-adik akan ucapkan dalam doa itu, sebelum adik-adik mengucapkannya apa? Tuhan Yesus sudah mengetahui isi hati kita. Karena apa? Tuhan Yesus Maha Kuasa, Maha Tahu. Nah, itu ya. Terus adik-adik baca lagi dari ayat yang ke-7 ya, dikatakan di sana. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa
apa adik-adik? Bertele-tele. Artinya apa adik-adik? Doanya tuh nggak usah panjang lebar seperti orang berisik, karena mereka menganggap kalau berdoa tuh yang panjang lebar itu apa? Pasti dikabulkan oleh Tuhan. Tapi tidak, bukan itu ya. Tuhan tidak minta adik-adik berdoa yang panjang lebar. Tapi kembali kakak tekankan, yang penting adik-adik berdoa dengan apa? Kesungguhan hati. Adik-adik merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, dan ingat kalau adik-adik berdoa, kan tadi kakak sudah bilang, ingat juga berdoa untuk orang lain, jangan hanya untuk diri sendiri. Selain itu apa adik-adik? Berdoa juga, di dalam doa itu biasanya ada apa adik-adik? Ada ucapan syukur. Nah, adik-adik berterima kasih. Misalnya adik baru bangun tidur, jangan lupa langsung, biasanya siapa yang bangun tidur langsung ambil apa? HP. Langsung ambil. Lupa. Kalau sepanjang malam Tuhan sudah memberkati, memelihara dan menyertai istirahat adik-adik. Tapi apa yang dilakukan? Kalau bangun tidur, nggak usah siapkan waktu lama-lama, 5 menit saja. Adik-adik langsung apa? Duduk, adik-adik berdoa. Nah, adik-adik sana berdoa apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyertai istirahat kami. Nah, ingat adik-adik ya, itu firman Tuhan yang kakek sampaikan hari ini. Dan adik-adik bisa baca nanti setelah kakak sampaikan ini firman Tuhannya, adik-adik bisa baca kembali firman Tuhannya. Nah, itu adik-adik ya, ingat, tidak usah takut, tidak usah ada rasa malas dan malu, tetapi apa? Jadi anak-anak yang luar biasa di mata Tuhan Yesus. Nah, itu firman Tuhan kita pada hari ini. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan berdoa dulu, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur dan berterima kasih karena firman-Mu yang kami boleh dengar pagi ini. Biarlah kami Tuhan ingat akan firman-Mu, kami selalu dekat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, haleluya, amin. Salam adik-adik, jumpa kembali dengan kakak. Nah, tadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan membuat kreativitasnya. Nah, adik-adik silakan siapkan, ada kertasnya dengan ukuran apa saja ya. Silakan adik-adik berkreasi sendiri, mau sebesar yang kakak siapkan atau lebih kecil dari ini, silakan. Juga ada alat tulisnya, ada pensil, ada pulpennya. Ada juga di sini gunting, ada lem, ada pita. Silakan adik siapkan sendiri. Apa saja yang ada di rumah silakan adik pakai ya. Mungkin adik mau pakai spidol dan juga ada pensil warna. Nah, nanti adik-adik bisa berkreasi sendiri. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang kakak sampaikan tadi, tentang apa adik-adik masih ingat? Tentang berdoa. Nah, sekarang kakak akan membuat satu kreativitas yang ada hubungannya dengan doa. Nanti adik-adik, setelah adik-adik siapkan satu kertasnya ini, adik-adik bisa buat bebas. Adik-adik mau buat untuk salib di sini boleh, adik-adik mau buat Alkitab yang terbuka boleh, mungkin adik-adik yang sudah pintar menggambar, adik-adik bisa buat orang yang lagi berdoa sujud, dan juga boleh adik-adik membuat sebuah tangan, artinya sebuah tangan yang terlipat, orang mau berdoa. Nah, adik-adik bisa buat di atas, atau di ujung kiri, terus nanti di bagian tengahnya ini adik-adik buat doanya adik-adik. Doa apa saja, mungkin adik-adik yang mau buat doa sebelum makan, bangun tidur, mungkin juga ada yang berdoa untuk keluarganya dan juga untuk rumahnya. Silakan nanti adik-adik buat di sini ya. Nah, ayo sekarang kita mulai dari pertama. Kita ambil kertasnya, kita buat di sini. Terserah adik-adik mau buat apa gambarnya seperti yang kakak katakan tadi. Silakan adik-adik bebas berkreasi ya. Buat yang lebih bagus nanti. Silakan adik-adik buat di sana. Dan jangan lupa yang terpenting itu adalah doanya. Adik bisa menulis di sana doa adik-adik. Adik-adik nanti langsung buat sendiri. Bisa ditemani oleh orang tua adik-adik. Bagi yang masih playgroup, silakan adik-adik ditemani oleh orang tuanya. Tapi bagi yang kelas kecil dan kelas besar, adik-adik bisa buat sendiri ya, tanpa bantuan orang tua ya. Di sinilah adik-adik bisa berkreasi. Mari kita buat sekarang. Kalau adik-adik punya kertas origami, bisa dipakai kertas origaminya. Adik-adik gunting,
bentuk apa saja suka adik-adik ya. Mungkin yang perempuan suka hati, adik-adik bisa buat hati di sana. Adik-adik bisa tempelkan di pinggirnya ini sehingga menjadi sebuah yang bagus nanti ya. Nanti adik-adik hasilnya akan adik-adik gantung di depan pintu kamar adik-adik. Doa itu sewaktu adik-adik mau tidur, adik-adik bisa baca di sana. Kita lanjut ya. Kita lanjut buatnya. Adik-adik silakan buat gantung, buat yang lebih bagus lagi ya. Adik-adik buat yang rapi. Pakai pita, jika yang perempuan suka pakai pita menghiasnya, akan lebih cantik lagi. Kalau yang cowok ya laki-laki mungkin lebih suka menggambar ya, silahkan buat seorang anak kecil. Adik bisa buat di sana buat anak kecil. Terus adik gambar seorang kecil yang lagi berdoa. Adik bisa berkreasi ya, buat sendiri. Jangan dibantu oleh orang tuanya. Ingat ya adik-adik, tulis dulu doa adik-adik di sana. Jangan sampai adik-adik bingung ya, oh, kakak saya nggak punya kertas. Pakai apa saja yang ada di rumah, silakan adik-adik berkreasi. Kalau adik-adik nggak punya lip, adik-adik bisa pakai apa? Ini apa namanya adik-adik? Double tip ya. Mungkin yang lebih besar pakai double tip, tapi kalau yang kecil hanya boleh pocket aja lip ya. Mungkin lebih praktis ya, lebih cepat. Silakan adik-adik berkreasi. Kita lanjut buatnya, buat yang bagus ya, karena nanti akan dikumpulkan. Adik akan kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya, dan adik akan mendapat hadiah yang luar biasa. Lebih semangat lagi ya. Jangan lupa dengan firman Tuhan yang sudah kakak sampaikan tadi. Kita sebagai orang Kristen harus tetap berdoa. Nah, sudah sampai mana adik-adik? Sudah ada yang selesai? Nah, harus semangat ya. Nah, kita akan terus lanjutkan buat yang lebih bagus lagi. Doanya di situ adik-adik seperti yang kakak sampaikan tadi. Tidak usah terlalu panjang, yang penting adik-adik berdoa dengan kesungguhan hati. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Kita gunting pitanya. Buat yang bagus ya. Adik-adik bisa gantung di depan pintu kamar adik-adik. Adik bisa pakai apa saja yang ada di rumah. Jangan sampai harus beli keluar ya. Apalagi di saat seperti sekarang ini. Kita harus tetap berada di rumah. Manfaatkan apa yang ada di rumah. Mungkin ada kertas origami, ada kertas atau buku gambar, bisa adik-adik pakai. Nah, adik-adik, ini kakak sudah selesai. Nah, ini dia. Adik-adik bisa buat lebih bagus dari ini ya. Nah, mungkin ada yang buat di sini Alkitab yang terbuka. Terus nanti kata-kata doanya itu apa? Silakan. Mungkin ada yang buat di sini seorang anak yang lagi bersimpuh karena mau berdoa. Silakan adik-adik berkreasi. Oke adik-adik. Nah, ini kakak sudah selesai. Adik-adik nanti yang sudah selesai, silakan kirim ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Ditunggu ya. Oke adik-adik ya. Oke, nah sampai di sini dulu kreativitas kita hari ini. Tetap semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan. Oke adik-adik, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, bagaimana firman Tuhan yang tadi?
Kak Irin berdoa kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan adik-adik untuk bisa melakukan semua firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Sebelum kita selesai beribadah, mari kita bernyanyi satu lagu, Jangan Lelah. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan dan penuh semangat. Mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa. Kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini untuk membawa seru doa permohonan kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai pada kami pada ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami Roh Kudus-Mu dan menolong kami untuk menjalankan dan melaksanakan semua firman-Mu dalam kehidupan kami. Inilah seru doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau tetap menjaga dan melindungi setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.